10余种珍贵药草熬制2个时辰的药汤，淬炼的是体魄和气血。等你老半天了，就是啊。我听说凌雪在这里过生日，黄奇骏，你究竟想做什么？可最后不也嫁给他这样的废物吗Cek 1, 2, 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Jian Dao part 2. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan di mana kini masih berlatar di Lembah Guimu. Terlihat di sana Sui yang sedang melakukan sebuah pelatihan. Tak lama setelah itu, kemudian di sana muncul seorang kakek bersama cucunya. Nampaknya sang kakek terlihat saat ini tengah mengalami sakit yang sangat parah. Sui yang melihatnya kemudian ia mencoba untuk menghampirinya. Namun nampaknya kedatangan dari Sui membuat cucunya merasa curiga hingga menyuruh kepada Sui untuk tidak mendekatinya. Sang kakek yang melihatnya kemudian malah langsung menghentikan sikap dari cucunya dan langsung meminta maaf kepada Sui. Di saat yang sama, sang kakek di sana terlihat kembali merasakan rasa sakitnya itu. Membuat Sui yang melihatnya kemudian mengatakan bahwa penyakit dari sang kakek itu nyatanya tak bisa disembuhkan oleh dokter biasa. Tak hanya itu, Sui juga menyebutkan bahwa luka dari sang kakek itu akan bertahan hingga 3 hari ke depan jika tidak cepat untuk diobati. Cucunya yang mendengar itu lantas menjadi sangat marah kepada Sui. Namun sang kakek kembali menghentikannya, bahkan ia sendiri juga langsung mengiyakan mengenai penyakitnya yang tentu sangat sulit untuk disembuhkan. Si kakek yang kaget akan pendapat Sui, lantas ia pun langsung menanyakan mengenai alasan Sui yang bisa mengetahuinya. Sui lalu menjawabnya bahwa ia saat ini tengah melihat di dalam tubuh si kakek terdapat sebuah racun yang telah bercampur dengan darahnya. Yang dimana Sui mengira bahwa si kakek sebelumnya itu telah terkena sebuah virus dari sebuah mayat. Tak hanya itu, Sui juga mengira bahwa kedatangan mereka ke tempat ini yakni ingin mencari sebuah tanaman, rumput namyin dan bunga pilariang. Mendengar itu, si kakek dan cucunya menjadi sangat terkejut dikarenakan Sui memang telah mengatakan sesuatu yang benar adanya. Dilanjutkan, di sana Sui juga menjelaskan mengenai fungsi dari kedua tanaman itu, yang dimana kedua tanaman tersebut itu jelas sangatlah langka untuk ditemukan. Sebuah penjelasan yang sangat detail membuat si kakek kembali menanyakan tentang penyakitnya itu dengan sangat sopan. Cucunya yang berada di sampingnya lantas merasa sangat terkejut dikarenakan si kakek terlihat sangat menghormati orang lain di sana. Nampaknya dari sikap cucunya itu, keluarga dari mereka mempunyai status yang tinggi dan bahkan sangat langka jika melihat anggota keluarganya menghormati kepada orang lain. Setelah itu Sui kemudian menjelaskan mengenai penyakitnya dari si kakek dan juga kultivasinya. Tentu setelah mendengar penjelasan Sui, si kakek langsung terkejut bahkan merasa kagum pada sosok dari Sui. Tak banyak basa-basi lagi, cucunya di sana langsung meminta kepada Sui untuk mengobatinya. Dan ternyata nama dari sang kakek itu adalah Xiao Tianku yang merupakan salah satu nama yang terkenal di Kabupaten Yunhe. Sui di sana langsung mengiyakan dan langsung menyanggupi bahwa dirinya memang bisa mengobatinya. Bahkan penyakit dari sang kakek itu adalah masalah yang remeh-temeh. Sebelum mengobatinya, Sui kemudian meminta sebuah upah atas pengobatannya itu. Dengan cepat, cucu dari sang kakek kemudian langsung memberikan uang sebanyak 10.000 perak. Namun Sui menolaknya karena upah yang akan ia terima itu terlalu besar. Akan tetapi mereka memaksanya dan akhirnya Sui pun langsung menerimanya. Dengan itu, Sui di sana juga mulai menuliskan bahan ramuan obat untuk si kakek. Sui mengatakan bahwa ramuan obat yang diberikan itu harus diminum selama 7 hari dan setelah itu mereka harus kembali ke tempat ini untuk bertemu dengannya lagi.
Dan dengan itu Sui pun akhirnya pamit dan langsung pergi dari tempat tersebut. Kejadian yang tidak terduga membuat saat ini si kakek menjadi sangat kagum kepada Sui, bahkan ia tak percaya saat ini telah bertemu dengan seorang master mengenai sebuah kultivasi. Akan tetapi seketika dirinya menjadi sangat kesal karena ia nyatanya tidak menanyakan mengenai nama lengkap dari Sui itu. Scene kemudian berpindah di tempat pemandian. Di sana terlihat Sui yang tengah melakukan sebuah pelatihan. Saat ini Sui tengah meredam semua meridian pada tubuhnya dengan 50 jenis obat. Tentu dengan pelatihan yang tengah dijalani, maka tak lama lagi pondasi dari ranahnya akan segera distabilkan. Setelah melakukan pelatihan di sana, Sui kemudian mencoba akan kekuatannya. Dan benar saja saat ini energi Dauki pada tubuhnya itu jelas sangat luar biasa. Tak lama di sana kemudian datang adik iparnya yaitu Ling Su. Dia di sana mengajak Sui untuk menemaninya dalam rangka perayaan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Sui yang mendengarnya kemudian mengiyakan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Mereka saat ini menuju pada sebuah restoran yang ada di kota itu. Di dalam nyatanya saat ini terlihat sudah banyak orang yang menunggu Ling Su. Tak lama Sui dan Ling Su akhirnya datang ke tempat itu. Semua teman yang melihatnya juga langsung menyambut Ling Su. Bahkan salah satu teman prianya di sana spontan memujinya hingga memberikan sebuah hadiah kepadanya. Semua orang yang melihat itu nampaknya sangat iri dengan perlakuan pria tersebut. Dan nama dari pria itu adalah Niteng. Niteng di sana juga langsung membuka hadiah yang telah dibawanya, yang ternyata itu merupakan sebuah jepitan rambut giok sayap poenik ungu, yang dimana hadiah yang diberikan itu tidaklah sederhana. Semua orang yang melihatnya juga nampak sangat kagum dengan hadiah Niteng. Akan tetapi Ling Su menolaknya dikarenakan hadiah yang diberikan itu jelas terlalu mahal, membuat Niteng yang mendengarnya menjadi sangat kaget dan juga lesu. Namun ia tak menyerah dan terus mencoba untuk membujuknya. Akan tetapi tak disangka di sana Sui langsung menutupnya dan langsung memberikan sebuah petua kepada anak muda itu. Tentu mendengar perkataan dari Sui, Niteng langsung menjadi marah dan bahkan menanyakan mengenai hadiah yang diberikan Sui kepada Ling Su. Perdebatan demi perdebatan terus terjadi, membuat semua orang menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak lama setelah itu di sana kemudian muncul kelompok gerombolan yang mengganggu mereka. Ling Su yang melihatnya pun langsung mengusirnya. Ternyata sosok orang tersebut itu merupakan seorang anak muda yang mengagumi Ling Su itu. Bahkan anak muda itu mengklaim bahwa ia akan segera menikahinya. Suasana di tempat itu saat ini menjadi sangat mencekam. Provokasi yang terus dilancarkan oleh anak muda itu membuat Sui nampak sedikit kesal. Dan nama dari anak muda itu adalah Huang Jun dari keluarga Huang yang merupakan salah satu dari 3 klan utama di kota Guangling. Niteng yang berada di sana juga tak tinggal diam. Bahkan saat ini dirinya juga merasa kesal hingga memperingatkan kepada Huang Jun untuk bertindak sopan. Mendengar itu Huang Jun menjadi sangat kesal dan bahkan saat ini ada yang berani untuk mengajarinya. Tak banyak basa-basi, Huang Jun di sana langsung menaboknya. Pemandangan yang terjadi saat ini membuat semua orang menjadi ketakutan. Perayaan yang harusnya bersenang-senang kini malah menjadi keributan yang sangat mencekam. Sui yang melihatnya ia mulai mengira bahwa sosok dari Huang Jun jelas sangat mendominasi, bahkan Huang Jun telah mengalahkan sosok Niteng dengan 1 kali tabokan. Di saat provokasi terus dilancarkan, tiba-tiba di sana muncul pemimpin pelayan kuat yakni Huang Yin. Semua orang yang melihatnya semakin merasa terkejut dengan kedatangan orang-orang kuat di belakang Huang Jun. Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung hingga pada akhirnya Huang Jun menyinggung sosok dari Sui yang tidak berguna itu. Tak hanya itu, Huang Jun di sana juga mengatakan bahwa keluarga Huang itu akan memberikan sebuah kesempatan kepada keluarga Wen akan keputusan pernikahannya. Ling Su yang sudah merasa pasrah kemudian Sui lantas mendatanginya dan menghiburnya. Tak hanya itu, ia juga berjanji bahwa pernikahan dengan Huang Jun itu pasti tidak akan pernah terjadi. Dengan itu Sui pun berniat untuk segera mengajaknya pulang. Akan tetapi nampaknya hal itu memang tidaklah mudah, di mana saat ini di sana ada kelompok dari Huang Jun dan para pengawalnya.
Huang Jun yang melihatnya ia nampak sangat terkejut dan bahkan meremehkan mengenai apa yang dikatakan Sui tempo lalu. Bahkan Huang Jun saat ini mengira bahwa Sui tak mungkin untuk mengalahkannya. Tak banyak basa-basi lagi, Huang Jun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menghajar Sui. Semua orang terlihat saat ini sangat pede untuk melawan Sui. Akan tetapi sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana Sui terlihat saat ini sangat mendominasi bahkan langsung mengalahkan semua orang di sana. Sosok yang dianggap menantu buangan kini akhirnya telah kembali menjadi sosok yang menakutkan. Huang Jun yang melihatnya juga sangat terkejut dan langsung ketakutan dengan Sui yang memulihkan kekuatannya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita Jian Dao part 2, dan jika kalian suka dengan donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga pasti akan melanjutkan ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam